Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Robia. Pastinya hari ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu tentang ini topik yang sangat bagus sekali ya menurut saya, karena ini penyakit ibu dari segala penyakit. Kalau udah kena penyakit ini pasti merembet ke penyakit yang lainnya. Hati-hati ya, jadi wajib kita cegah. Pengertian diabetes, penyebab dan cara pencegahannya. Diabetes itu apa? Diabetes merupakan penyakit yang berlangsung jangka panjang atau sering kita disebut dengan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh di atas angka normal. Diabetes sendiri ada dua jenis ya, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes digolongkan penyakit degeneratif atau kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh kita di atas angka normal. Dahulu diabetes dianggap sebagai penyakit yang diturunkan dengan sebutan diabetes tipe 1. Sekarang tipe ini masuk dalam daftar penyakit autoimun, sedangkan diabetes tipe 2 adalah diabetes yang didapat karena budaya makan yang salah atau malnutrisi ya. Apa yang menyebabkan penyakit diabetes ini? Penyakit diabetes disebabkan oleh adanya gangguan dalam tubuh yang menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin dan menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Hal inilah yang menyebabkan penumpukan glukosa dalam darah. Untuk diabetes tipe 1, penyakit diabetes yang satu ini dapat disebabkan oleh pankreas yang tidak dapat memproduksi hormon insulin ya. Sedangkan untuk diabetes tipe 2 disebabkan oleh kurangnya efektifnya tubuh dalam menggunakan hormon insulin atau kekurangan hormon insulin jika dibandingkan dengan kadar gula yang beredar dalam darah. Kadar gula darah yang tinggi inilah yang menyebabkan penyebab kerusakan pembuluh darah kecil pada sistem saraf, mata, ginjal, bahkan jantung yang mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Faktor resiko untuk masing-masing tipe pun berbeda ya. Untuk diabetes tipe 1 faktor resikonya antara lain ya, faktor keturunan atau riwayat keluarga. Pada faktor ini seseorang akan lebih beresiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena memiliki persamaan gen. Faktor usia untuk diabetes tipe 1 sendiri paling banyak ditemukan pada anak-anak berusia 4-7 tahun serta anak-anak di rentan usia 10-14 tahun dan sering disebut juvenile diabetes ya. Faktor geografi. Seseorang yang tinggal jauh dari daerah khatulistiwa seperti misalnya Finlandia dan Sardinia memiliki resiko lebih besar terkena penyakit diabetes tipe 1. Hal ini dikarenakan kurangnya vitamin D yang didapat dari sinar matahari sehingga memicu penyakit autoimun ya. Ada faktor pemicu lainnya. Beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan diabetes tipe 1 diantaranya adalah mengkonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, mengkonsumsi air yang mengandung natrium nitrat, gluten, dan sereal sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan. Menderita penyakit kuning saat lahir, serta memiliki ibu dengan riwayat penyakit preeklampsia. Sedangkan untuk diabetes tipe 2, faktor resiko pemicunya diantaranya adalah sama ya, beriwayat penyakit diabetes tipe 2 pada keluarga, tingginya distribusi lemak perut atau orang yang obesitas ya. Usia di atas 45 tahun, riwayat diabetes saat hamil, wanita dengan sindrom ovarium polikistik, gaya hidup jarang berolahraga, obesitas, dan kondisi pradiabetes. Apa saja yang dialami? Umumnya diabetes tipe 1 dan tipe 2 memiliki gejala yang sama, antara lain seperti rasa lapar yang terus-menerus, mudah dan sering merasa haus, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, frekuensi buang air kecil meningkat terutama di malam hari, mudah lemas dan lelah, luka lama sembuh ya, pandangan mengabur, infeksi pada kulit seperti pada saluran kemih
melalui vagina dan gusi. Bagaimana cara mengelola diabetes? Untuk masing-masing tipe diabetes memiliki cara pengobatan yang berbeda. Untuk diabetes tipe 1, cara pengobatannya antara lain menjalani pola makan sehat dengan olahraga teratur untuk membantu menjaga kadar gula darah, memeriksa mata dan merawat kaki secara berkala untuk mencegahnya terjadi komplikasi, pemberian hormon insulin untuk mengontrol glukosa darah dengan cara disuntikan pada lapisan bawah kulit sebanyak 3-4 kali sehari sesuai dengan anjuran dari dokter. Sedangkan untuk tipe 2 ya, diabetes tipe 2, cara pengelolaannya adalah dengan pemberian obat-obat diabetes di bawah pengawasan dokter dan melakukan perubahan pola hidup sehat seperti meningkatkan konsumsi makanan tinggi serat, menghindari dan berhenti merokok, menghindari makanan yang mengandung glukosa dan lemak tinggi, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, rutin berolahraga minimal 3 kali seminggu, menghindari atau berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol dan memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. Oke? Bagaimana cara pencegahan diabetes? Penyakit diabetes tentu saja dapat dicegah ya. Adapun cara pencegahannya berbeda-beda untuk masing-masing tipe. Untuk tipe 1, diabetes tipe 1, cara pencegahannya itu menjalani pengobatan intensif jika ada keluarga yang mengidap diabetes tipe 1 dan melakukan tes DNA untuk mengetahui adakah gen dalam diri kita yang menjadi gen pembawa penyakit diabetes tipe 1 ini ya. Jadi kita periksa nih, kita lihat kakek nenek kita ada gak sih, orang tua kita ada gak sih yang penyakit diabetes. Jadi itu untuk meminimalisir jangan sampai kita terkena diabetes ya. Jadi mencegahlah lebih bagus daripada mengobati. Oke, intinya itu. Oke, sedangkan untuk diabetes tipe 2, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalani pola hidup sehat seperti banyak mengkonsumsi tinggi serat seperti buah dan sayur ya, rutin berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal dan mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak, mengurangi waktu duduk yang terlalu lama, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis pastinya ya, serta menghindari atau berhenti merokok. Tidak hanya itu, lengkapi juga dengan mengkonsumsi kolostrum. Oke, kolostrum ini sangat bagus ya untuk daya tahan tubuh juga. Oke. Manfaat kolostrum ini bisa teman-teman lihat di sharing saya di video saya yang sebelumnya. Jadi saya sudah jelaskan tentang manfaat dari kolostrum apa aja sih. Oke. Kolostrum merupakan suplemen yang terbuat dari bovine kolostrum atau kolostrum sapi yang memiliki faktor imun 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kolostrum pada manusia. Kolostrum sendiri merupakan cairan prasusu yang dihasilkan pada waktu 24-48 jam pertama pasca melahirkan yang berguna untuk membantu memperkuat sistem imun tubuh. Oke. Tidak hanya itu, kandungan 90 bahan bioaktif alami dalam kolostrum dapat membantu menjaga kadar gula dalam darah dan mengurangi kebutuhan insulin, serta membantu meningkatkan metabolisme lemak tubuh. Manfaat lainnya dari kolostrum adalah membantu mempercepat penyembuhan luka dan regenerasi sel ya, membantu meningkatkan konsentrasi, membantu menjaga kesehatan kulit, rambut, tulang, dan gigi, serta berbagai manfaat baik lainnya untuk tubuh. Yuk terapkan pola hidup sehat ya dari sekarang. Oke, dari sekarang ya. Jadi jangan mentah-mentah oh saya nggak ada keturunan atau apa. Ingat, diabetes itu ada 2 tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Jadi kita harus waspada ya. Karena bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu pastinya. Oke, cukup sekian sharing saya hari ini. Untuk informasi selanjutnya dan untuk mendapatkan produk-produk yang asli ya, bisa hubungi saya Robia di 0812-8097-3626 dan pastinya channel saya di subscribe ya dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan pertama kali dari saya. Oke, sampai ketemu lagi ya di sharing yang saya selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.